Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita, Bapak Anwar namanya, dari Bekasi. Jadi Bapak Anwar ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank BUMN sudah 10 tahun macet. Ya, sudah 10 tahun macet. Lama tidak ditagih dan karena yang bersangkutan juga ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga dia tidak mengangsur dan tidak pernah menghubungi ataupun tidak pernah dihubungi oleh bank. Nah, beberapa hari yang lalu dia mendapat pemberitahuan lelang bahwa asetnya akan dilelang. Cuman sayangnya beliau tidak menceritakan, Pak Anwar ini menceritakan bahwa sekedar pemberitahuan uh, dari petugas secara lisan atau secara tertulis nggak dikasih tahu, cuman bilang katanya mendapatkan pemberitahuan akan dilelang. Tentu kita menafsirkannya bahwa itu pemberitahuan resmi ya, gitu. Biasanya kalau pemberitahuan resmi itu berarti menyebutkan tanggal waktu lelang ya, tanggal, hari dan jamnya. Biasanya menyebutkan seperti itu. Bukan cuma sekedar surat pemberitahuan akan diajukan lelang, itu beda ya. Kalau itu sekedar tagihan biasa namanya. Tapi kalau beliau menceritakan bahwa pemberitahuan lelang, saya menafsirkannya memang ada surat yang memberitahukan secara resmi bahwa aset beliau akan dilelang pada hari, tanggal, dan jam tertentu. Seperti itu. Nah, beliau menanyakan, Pak, kok bisa seperti itu ya Pak? Sudah 10 tahun, saya pikir aman, tidak ada apa-apa. Saya juga sempat agak santai kayak gitu, tapi tiba-tiba ada pemberitahuan lelang. Jadi Bapak Ibu, saya juga baru mendengar kayak gini ya. Biasanya eh, kalau sudah bertahun-tahun itu kemungkinan besar pinjaman yang bersangkutan itu sudah dihapus bukukan. Jadi kalau sudah dihapus bukukan, dia tidak lagi tercatat sebagai eh, aset yang dalam bentuk pinjaman kepada pihak ketiga gitu. Jadi eh, resiko kemacetannya itu sudah dihapus, sudah ditanggung oleh cadangan penghapusan pinjaman yang mereka buat. Jadi mereka selalu menyisihkan dari laba-laba yang diperoleh, dari pembayaran bunga-bunga yang dibayarkan oleh nasabah lancar itu disisihkan sebagai cadangan untuk menghapuskan pinjaman-pinjaman macet. Nah, ini bagian dari manajemen risiko kredit ya. Jadi kalau mereka anggap bahwa kemacetan beliau dianggap sebagai bagian dari risiko bisnis, kemudian daripada membebani rapot kinerja bank, maka oleh manajemen diputuskan untuk dihapus bukukan. Bukan dihapus tagih loh ya, tapi dihapus bukukan. Artinya debiturnya tidak tahu bahwa pinjamannya sudah dihapus buku. Jadi dia tetap ditagih, tahunya ya debiturnya bahwa dia masih punya pinjaman menunggak gitu. Nah, tapi secara administratif, secara akuntansi di internal kantor mereka sebenarnya dia mau setor nggak setor tuh sebenarnya sudah dilunasi utangnya. Jadi mereka akan fokus ke penunggak-penunggak baru. Makanya kenapa saya selalu sampaikan masa-masa kritis penagihan, intensitas penagihan itu di awal-awal memang dahsyat, bisa didatangi sehari 3 kali seperti minum obat gitu ditagihnya. Tapi seiring waktu berjalan, ketika Bapak Ibu eh, dianggap eh, tidak mampu membayar atau mungkin dianggap tidak lagi menjadi prioritas karena muncul penunggak-penunggak baru, Bapak Ibu tunggakannya semakin lama semakin bertambah, maka intensitas penagihan akan menurun. Nah, apalagi kalau kasusnya Pak Anwar ini sudah 10 tahun, wah, kemungkinan besar memang beliau sudah tidak ditagih, bahkan terlupakan gitu karena petugas bank dengan keterbatasan tenaga kerja, mereka sudah sibuk dengan tagihan-tagihan kredit macet yang baru saja muncul, yang baru 1, 2, 3, 4 bulan gitu yang mereka kejar seperti itu. Tapi kalau yang sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun gitu ya kemungkinan memang sudah dihapus bukan. Nah, Bapak Ibu, kasus Pak Anwar ini memang jarang terjadi ya. Biasanya kalau sudah dihapus bukan ya sudah gitu.
Artinya mereka ya menagih tetap menagih, cuman intensitasnya sudah berkurang, kemudian tekanannya menakut-nakutinya juga sudah jauh berkurang, biasanya seperti itu. Tapi kenapa dia 10 tahun macet, saat ini malah mau dilelang gitu ya kira-kira. Jadi saya tidak tahu persis sebabnya apa. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Danantara ya. Jadi holding company perusahaan atau negara ini pemerintah Indonesia itu membentuk yang namanya holding company namanya Danantara. Dia yang akan mengelola ribuan triliun dana dari BUMN. Kalau nggak salah sekitar 14.700 triliun dari 7 BUMN. Nah, 7 BUMN itu 3 itu dari perbankan. Kalau nggak salah dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI kalau nggak salah. Dari 3 bank. Nah, dari 3 bank itu dananya ditarik, dimasukkan ke Danantara. Makanya kenapa beberapa waktu lalu di sosmed banyak seruan untuk menarik dana dari bank-bank tersebut gitu karena adanya kekhawatiran dana-dana tersebut akan mengganggu kemampuan membayar atau kemampuan mengembalikan dana-dana masyarakat yang ditabung di bank-bank tersebut gitu. Nah, terlepas dari itu, saya menduga ya bahwa bank-bank tersebut sedang berupaya untuk menggali aset-aset terpendam. Ya Bapak Ibu. Jadi kredit macam Pak Anwar ini pasti banyak. Itu yang namanya harta karun terpendam. Harta karun bank yang sebenarnya itu berpotensi masih bisa diambil, bisa ditarik. Kayak gitu ya. Walaupun mungkin kredit macet yang sudah bertahun-tahun itu di awal-awal juga ditekan, ditagihnya begitu luar biasa ya. Dan kebanyakan kalau yang sampai lolos sampai bertahun-tahun nggak dilelang atau mungkin baik-baik saja, aman-aman saja, bisa jadi karena memang nasabah ini susah untuk dikatakan apa, ditekan, susah untuk dicarikan solusi agar orang ini bisa bayar gitu. Jadi bisa saja misalnya ya debiturnya kabur, minggat sekeluarga, transmigrasi atau pindah keluar kota, sementara jaminannya mungkin saja milik orang tua atau milik saudaranya atau milik sendiri tapi mungkin juga belum bersertifikat gitu ya. Jaminannya kadang-kadang cuman selembar kertas yang dikeluarkan dari kecamatan ya, surat keterangan itu seperti petuk D, SPPT, GIRIK gitu. Itu kan sebenarnya kan jaminan-jaminan yang tidak bisa dilelang. Sehingga bank tidak bisa berbuat apa-apa. Mau nakut-nakutin orangnya nggak ada. Kalau masih ada masih mending, masih bisa ditakut-takutin gitu. Banyak kasus sebenarnya jaminannya cuman letter C, tapi karena petugas berhasil menakut-nakutin, akhirnya debiturnya tetap bisa bayar, walaupun sebenarnya dia nggak bisa berbuat apa-apa ya bank terhadap agunan tersebut, tapi karena petugasnya lihai, pinter, bisa nakut-nakutin, akhirnya debiturnya bayar. Nah, kasus sampai bertahun-tahun tidak dilelang, sampai bertahun-tahun kreditnya macet, memang sudah bisa diartikan bahwa memang upaya-upaya yang dilakukan petugas sebelumnya sudah maksimal dan sudah mentok gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya kalau secara hukum bank punya hak melelang. Bank bisa melelang. Tapi bank tidak melakukan lelang. Nah, inilah yang mungkin terjadi pada kasus Pak Anwar. Ya, kalau yang sampai bertahun-tahun tidak bisa dilelang dan aman-aman aja, bisa jadi memang bank tidak punya hak melelang atau mungkin kreditnya dengan jaminannya lebih besar kreditnya misalnya.
Misalnya kreditnya ratusan juta, jaminannya cuma BPKB gitu ya. Kan ada beberapa produk-produk kredit yang program pemerintah yang memungkinkan seperti itu. Nah, itu karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mereka tidak bisa eh, mendapatkan pelunasan dari kredit-kredit macam itu. Nah, kasus Pak Anwar ini kalau sampai bank ini benar-benar mengajukan lelang, berarti sejak awal sebenarnya bank itu punya hak, punya kemampuan melelang, gitu ya. Tapi mungkin karena misalnya kredit macetnya itu juga ada faktor kelalaian petugas, misalnya di masa lalu gitu ya. Kan ada kredit kasus gitu ya, kasus beberapa angsuran dari nasabah yang dititipkan ke petugas, tapi oleh petugas uangnya tidak disetorkan ke bank misalnya. Jadi kasus di internal bank tersebut sehingga bank tersebut tidak melakukan lelang karena tahu ada unsur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sehingga nasabah ketika dia menuntut uangnya balik, bank juga nggak mau balikin, tapi win-win solutionnya akhirnya oleh bank tidak dilelang. Walaupun bank punya hak untuk lelang. Mungkin kasusnya seperti itu yang terjadi. Jadi, Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan bahwa ketika Anda kreditnya macet, apalagi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu bukan berarti Anda dilupakan, bukan berarti catatan Anda sudah dihapuskan, bukan berarti Anda sudah dianggap lunas. Tidak. Selama mereka melakukan pengikatan jaminan atas agunan yang Anda berikan, sejak itu dia punya hak untuk melelang. Karena berarti ada pengikatan yang sempurna terhadap agunan yang Anda berikan. Nah, tinggal mau banknya aja mau lelang kapan, mau lelang cepat, mau lelang lambat. Nah, itu juga kembali kepada bagaimana Anda mengkomunikasikan kredit macet Anda, bagaimana Anda meyakinkan petugas bahwa Anda punya kemampuan membayar, bahwa Anda punya etikat baik, sehingga yang terjadi apa? Bank menunda. Nah, itu perilaku umum seperti itu. Apabila kemudian Bapak Ibu menjumpai sekarang nggak seperti itu, mungkin 4 bulan, 6 bulan sudah dilelang, ya berarti memang bank juga banyak melakukan perubahan kebijakan karena bank juga sekarang asetnya sangat terbatas ya. Dengan adanya pemerintah Republik Indonesia mendirikan Danantara, banyak dana disedot ya, terutama dari 3 bank ini disedot untuk memodali Danantara. Sehingga akhirnya bank-bank tersebut terpaksa mengais-ngais aset harta karun yang masih bisa diharapkan mendapatkan pelunasan dengan cara melelang. Jadi Bapak Ibu itu ya, waspadai bahwa saat ini bank-bank tersebut sedang membutuhkan dana, ya, haus dana. Semua aset potensi akan dikerjakan, akan ditempuh, akan digali agar bisa meningkatkan pemasukan mereka. Ingat Bapak Ibu, saham-saham bank-bank tersebut anjlok karena terjadinya krisis kepercayaan. Makanya mereka akan mencoba mencari dana-dana yang masih bisa berpotensi untuk ditarik. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.